Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sholatan wa salaman tunjina bima min jami'i afati yaumiddin. Amma ba'd wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-ayah kepada segenap jamaah kultum pitutur luhur Ramadan rahimakumullah. Bulan Ramadan menjadi salah satu bulan yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam. Selain sebagai momentum sakral untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, pada bulan ini juga terdapat banyak rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya tidak heran jika umat Islam sangat bahagia dengan kedatangan bulan yang satu ini. Pada bulan ini, semua umat Islam diperintah untuk melakukan puasa, yaitu dengan cara menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan. Syahwat perut berarti menahan dari makan dan minum, sedangkan syahwat kemaluan adalah menahan dari jima atau hal-hal yang mengarah ke perbuatan ini. Semua itu dimulai sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Sedangkan kewajiban puasa secara sharih tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang mana dalil ini merupakan dalil yang sangat masyhur dikala datangnya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dengan satu harapan agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Selain itu, bulan Ramadan diyakini menjadi bulan yang sangat mulia karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman manusia untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk darinya. Oleh karena itu, tidak heran jika setiap masjid, musola, ada banyak umat Islam membaca Al-Quran dengan bertadarus. Semua itu mereka lakukan selain untuk meraih pahala dari Allah, juga sebagai bentuk syukur kepadanya karena telah dipertemukan dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Senada dengan hal itu, firman Allah masih dalam surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para jamaah kultum pitutur luhur spesial Ramadan yang saya hormati, kendati demikian, ada hal penting yang juga perlu diketahui oleh umat Islam perihal bulan Ramadan selain penjelasan di atas. Misalnya, alasan kenapa bulan yang mulia dan penuh ampunan ini disebut Ramadan. Kenapa bukan nama yang lain? Alasan dibalik penamaan kata Ramadan sendiri pada dasarnya diambil dari kata Romidho yang berarti panas. Dalam hal ini, para ulama kemudian menjadikan makna panas pada kata Ramadan dengan arti mengandung maksud, mengandung satu pemahaman untuk membakar atau menghapus semua dosa-dosa orang yang berpuasa pada bulan tersebut.
Semua itu bukanlah kesimpulan yang tanpa landasan apapun, melainkan punya dasar dari hadis Rasulullah dan beberapa pendapat para ulama, diantaranya sebagai berikut. Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad al-Baghdadi, atau yang lebih masyhur dengan sebutan Imam Al-Mawardi, dalam salah satu kitabnya menjelaskan, alasan tersebut karena pada bulan Ramadan merupakan bulan pembakaran dosa. Dalam hal ini senada dengan riwayat Anas bin Malik, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Waqat rawa Anas bin Malikin anna Rasulullah SAW qala, innama sumiya Ramadhanu li annahu yarmidu dzunuba." Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW mendawuaken bahwa sesungguhnya puasa Ramadan ini bulannya dinamakan Ramadan li'anahu yarmidud dunuba, karena Ramadan bisa membakar dosa. Maksud dari membakar dosa pada hadis di atas, karena dengan beribadah puasa, semua dosa-dosa yang ada dalam diri umat Islam akan hilang. Puasa tersebut akan menghapus dan menghilangkan semua dosa-dosanya. Masih dalam kitabnya, beliau juga menyebutkan bahwa di balik alasan penamaan tersebut adalah karena bulan Ramadan bisa menghilangkan semua dosa-dosa yang ada pada diri orang yang berpuasa. Hanya saja ada beberapa alasan lain yang melatar belakangi penamaan tersebut. Masih dalam kitabnya juga disebutkan, Ramadan dikatakan Ramadan li'annahu yurmidu dzunuba ay yukhrikuha, wa qila li'annal quluba tu'khadhu fihi min hararatil mau'idah, wa qila sumiya Ramadana li'annahu lamana qalu asma'a syuri anil laghatil qadimati sammauha bil azminati lati waqa'at fiha fa waqa'a zamanal harra war ramad. Artinya sesungguhnya dinamakan Ramadan karena menghilangkan dosa-dosa atau membakar dosa-dosa. Dikatakan menurut sebagian pendapat karena hati merasa panas atau karena hati menerima panasnya nasihat. Ada yang mengatakan bahwasanya dikatakan Ramadan karena ati kroso panas nalikane kena nasihat. Nanti saat bulan Ramadan banyak nasihat-nasihat. Dikatakan pula dinamakan Ramadan karena masyarakat terdahulu ketika memberi nama pada bulan-bulan dengan bahasa terdahulu, karek manut apa jare sing ndek biyen. Kemudian mereka menamakan bulan dengan musim yang bertepatan pada bulan tersebut. Karena pada saat bulan puasa saat itu panas. Wes ya sulan panas, bulan Ramadan. Dan Ramadan bertepatan dengan musim panas. Fawafaqa zamanal harri war romadi. Karena saat itu pelaksanaan Ramadan bertepatan dengan bulan yang amat panas. Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada bulan Ramadan seharusnya dijadikan momentum yang tidak sia-sia untuk bertobat kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukan selama 1 tahun. Karena di bulan Ramadan ini akan lebih gampang diterima dan lebih gampang pula semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah kultum pitutur luhur spesial Ramadan hafidhakumullah. Oleh karenanya mari di kesempatan yang sangat luar biasa ini, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, di kesempatan yang penuh ampunan ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Di Ramadan ini penuh dengan harapan semoga dosa-dosa kita dibakar oleh Allah sehingga setelah selesai Ramadan kita terlahir selain sebagai hamba yang bertakwa
juga terlahir sebagai seorang hamba yang sudah diampuni dari segala macam bentuk noda dan dosa. Jamaah kultum pitutur luhur spesial Ramadan rahimakumullah, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wallal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI Margomulyo berkhidmat kepada umat, menebar rahmat.